saya Delta Gonzales dalam program Superscore edisi spesial Piala Dunia 2022 untuk hari Sabtu 26 November dan Prancis versus Denmark akan menjadi bahasan kita kali ini dan sudah bergabung dengan saya ada dua wartawan olahraga Tribunnews Solo, Dwi Setiawan dan juga Devor Ismanto. Halo Bang Dwi, halo Bang Devor. Ya, lu Delta. Pak. Ya, ini laga yang cukup big match ya di sini ya, Prancis versus Denmark. Seperti kita ketahui sebelumnya di match pertama, Prancis bisa berhasil mengalahkan dengan skor telak 4-1 melawan Australia, sementara Denmark ditahan imbang oleh tim wakil dari Afrika, Tunisia. Nah, di sini Bang Dwi, Prancis memang diunggulkan, diprediksi bisa memenangkan laga melawan Denmark ini yang sekarang di posisi puncak di klasemen sementara di grup D kalau nggak salah ya. Oke, bagaimana pendapatnya Bang Dwi ini terkait penampilan Prancis di laga perdananya kemarin? Penampilan Prancis pada laga perdana kemarin Ya, seakan menjadi cara elegan yang dilakukan Prancis untuk mempertegas bahwa kutukan Piala Dunia tidak ada di tahun ini. betul Mengingat sekali. ya, apalagi sebenarnya kemarin Prancis cukup dihantu ya dengan kutukan itu, mengingat juga tergol terlebih dahulu ya, kejebolan Mm, terlebih dahulu. Terus salah satu pemainnya juga Lucas Hernandez juga menderita cedera pada menit 13 ACL, sehingga barangkali fans Prancis was-was ini, wah apakah ini ya, menjadi sebuah kekalahan ataupun hasil negatif pada laga perdana. Tapi akhirnya mentalitas yang akhirnya berbicara, di mana Prancis bisa membalikkan skor dan bahkan bisa mencetak 4 gol melawan Australia pada laga pembuka, dan itu menjadi sebuah pembertegas bahwa Prancis sudah siap untuk mempertahankan gelar juara Piala Dunia kali ini. ya. Kalau saya lihat juga ada agak sedikit was-was ya dari kubu Prancis sendiri, mengingat juga kalau kita ngomongin kutukan juara bertahan pernah terjadi pula kan di Ya, saat juara di tahun 98 juga tidak ya, berhasil di tahun 2002. Nah, betul. saya sendiri juga, aduh ini gimana nih Prancis, apalagi juga ujung tombak Karim Benzema dipastikan waktu itu tidak akan berangkat ke Qatar kan ya. Oke, jadi di sini seandainya Prancis menang versus Denmark nanti akan otomatis lolos mendapatkan tiket ke babak 16 besar atau babak berikutnya. Sementara itu Bang Devor, kita bahas Denmark yang harus puas dengan 1 poin karena ditahan imbang oleh Tunisia ya di match pertama kemarin. Nah sebenarnya apa yang kurang dari kubu Denmark sendiri sampai bisa ditahan imbang oleh tim sekelas Tunisia? Sebagai kuda hitam sebenarnya bukan hal yang mengagetkan ya bagaimana Mm, Denmark bertahan di partai awal, karena mm, pada turnamen sebelumnya di Euro, Denmark pun juga penampilannya di laga-laga awal juga mengecewakan. ya, Seperti dulu kan yang Dynamite Denmark ini baru meledak setelah pertandingan-pertandingan krusial. mm, Dan mereka saat melawan Indonesia sebenarnya tampil tidak terlalu buruk. Mereka menguasai pertandingan, mereka dapat menciptakan peluang. Namun finishing dari sang striker Kasper Dolberg dan juga uh, Joachim Yusuf Olsen ini tidak terlalu baik. Jadi sang juru taktik Kasper Dolberg harus mampu mencari striker lain yang dapat menyelesaikan peluang dengan baik. Apalagi di lini tengah mereka memiliki nama mentereng seperti Christian Eriksen dan juga gelandang Tottenham Hotspur ada Højbjerg. ya. Dan saya rasa laga melawan Tunisia bukan menjadi tolak ukur mereka untuk dapat bermain apik saat melawan Prancis. Justru saat melawan Prancis mereka akan menampilkan permainan terbaik mereka. Jadi Iya sebagai itu. kata lain, ada tanggapan Bang Dwi? Ya, anggapannya telat panas ya Devor untuk Denmark sendiri. Ya benar, mestinya telat panas dan ya Ya. anggapannya kemarin waktu lawan Tunisia itu sebagai pemanasan awal dulu aja. Nah, yang bener-beneran panas ini waktu lawan Prancis nanti mungkin ya. Oke, ke Bang Dwi lagi. Nah, jika di sini jika Prancis menang, tentunya otomatis memang sudah mengamankan tiket ke 16 besar di sini ya. Apakah pertandingan melawan Denmark ini akan menjadi laga yang mudah karena mengingat juga Denmark ini nggak bisa disebut sebagai apa ya timnas yang mudah untuk dikalahkan ya karena dua pertemuan terakhir di UEFA Nation League musim ini dua kali Denmark mengalahkan Perancis. Nah, seperti apa nih saat bertemu dengan Denmark nanti Perancisnya? Ya, kalau dibilang apakah gampang mengalahkan, sebenarnya ya benar. Kalau kita melihat dari rekam jejak ya, antara performa Oke. dari dua tim, terus dari performa Denmark di turnamen-turnamen besar, memang
tidak akan mudah Prancis untuk bisa mengalahkan Denmark pada laga kali ini. Yang pertama tadi udah disinggung Delta bahwa di UEFA Nation League ini kan Prancis kalah 2 kali ya. Tapi Ya. saya mengira UEFA Nation League itu tidak bisa menjadi patokan apakah tim itu akan bisa melanjutkan performa terbaiknya. Seperti Inggris ketika di UEFA Nation League jadi bulan-bulanan, tapi mencatatkan start menawan di Piala Dunia. Jadi saya rasa untuk UEFA Nation League barangkali akan menambah kepercayaan diri dari Denmark sendiri. Tapi untuk Prancis itu seperti tidak ada apa-apanya. Yang kedua adalah alasannya adalah Denmark ini kan ternyata kalau saya lihat di statistik, Denmark ini bermain imbang dalam 4 laga terakhir di Piala Dunia. Jadi itu menjadi sebuah kondisi yang anomali bagi Denmark, apakah bisa memenangkan laga kali ini ataupun menyulitkan Prancis sendiri, karena 4 hasil imbang di Piala Dunia itu kan akan menjadi tantangan bagi Denmark apakah bisa mengakhiri tren tersebut atau justru sebaliknya untuk laga kali ini. Yang selanjutnya adalah Denmark ternyata juga cukup bagus dalam hal pertahanannya. Jadi pertanyaannya, laga ini bisa mudah kalau lini depan Prancis bisa mengelabui Schmeichel. Tapi ini akan menjadi laga sulit ketika lini depan Prancis frustasi dengan kegemilangan Schmeichel di Mister Gawang nantinya. Nah, perlu diketahui juga Schmeichel sedang mungkin sedang dalam fase yang terganggu karena dulu sempat jadi bulan-bulanan di Leicester sehingga dia pindah ke OGC Nice karena netizen ataupun fans yang juga haters dengan kondisinya dia waktu itu. Oke, tapi juga tidak terlalu terpengaruh dengan penampilannya yang ada di timnas karena sekali lagi berbeda kondisi di klub dan juga di timnas berkali-kali juga beda, sudah dibuktikan oleh beberapa pemain dan juga beberapa pelatih, bukan seperti itu ya. Oke, ke Bang Devor di sini ya, jika dibandingkan dengan Tunisia, Bang Devor, Prancis diprediksi akan bermain lebih agresif seperti saat bertemu dengan Australia di match pertama. Nah, lantas persiapan seperti apa yang harus dilakukan oleh kubu Danish Dynamite untuk bertemu Prancis nanti? Ya, tadi Mas Dwi sempat menyinggung bahwa Denmark ini dari 4 pertandingan terakhir Piala Dunia meraih hasil imbang. Tapi faktanya ini 1 kali gagal lolos dari babak penyisihan grup itu tahun 2010. Setelahnya mereka berhasil selalu lolos dari babak penyisihan grup. Jadi fakta tersebut tampaknya bakal menjadi motivasi sendiri bagi timnas Denmark untuk dapat bangkit di pertandingan kedua melawan Prancis. Dan seperti disinggung tadi, Denmark memiliki pertahanan yang cukup baik, hasil clean sheet melawan Tunisia adalah contohnya, di mana dari sisi kiper, tapi bukan hanya Kasper Schmeichel yang menjadi umpan di lini belakang, ada juga kedalaman skuad Denmark ini di lini belakang cukup merata. Ada Andreas Christensen yang bermain untuk Barcelona, dia juga dibeli Chelsea bukan karena dia gagal tampil apik di The Blues, tapi karena Barcelona yang menginginkan dia untuk menjadi pembeda di lini pertahanan Barcelona yang sebelumnya banyak kebobolan. Terus ada juga kapten tim dan juga kapten AC Milan, ada Simon Kjaer, di Euro kemarin jadi pahlawan ya untuk penampilan cemerlang dari Denmark. Dan juga ada Joachim Andersen yang di penampilannya bersama Crystal Palace di musim ini juga sangat baik. Jadi walaupun di atas kertas Prancis dapat secara garis besar diunggulkan, tapi Denmark ini memiliki kans besar untuk setidaknya menahan imbang ataupun mengalahkan Prancis di laga kedua Piala Dunia. Ya, oke. Tapi kalau menurut saya memang di Denmark banyak pemain-pemain yang cukup mentereng dan juga memiliki pengalaman di Liga Top Eropa. Tapi Prancis juga tidak kalah karena kualitas pemainnya juga lebih lebih tinggi dari Denmark kalau menurut saya. Seperti tanpa Karim Benzema pun juga dibuktikan Prancis tetap bisa bermain dengan gemilang. Nah, nggak ada Karim Benzema di sini Bang Dwi, Oliver Giroud pun jadi ya. Tanpa Benzema, Giroud pun jadi dan juga terbukti Giroud meledak saat bermain dengan Australia, membukukan 2 gol. Dan ini menyamai rekor Thierry Henry ya, legenda Prancis sebelumnya. Nah, apakah Giroud akan dipasang lagi saat bertemu dengan Denmark? Dan apakah dia akan meledak kembali saat bertemu dengan Denmark nanti? Ya, saya pribadi sebenarnya menjadi salah satu pengagum ya dari Olivier Giroud sendiri sejak dulu pada saat membela Montpellier ketika berhasil menghentikan PSG di Liga Prancis, terus berpindah ke Arsenal, ke Chelsea, dan saat ini menjadi andalan di lini depan AC Milan dengan umurnya yang sudah berkepala 3 pada saat ini gitu.
Karena yang saya kagumi dari Giroud ini adalah bagaimana dia menjaga profesionalismenya gitu. Kalau berbicara Giroud, itu dia tak peduli berapa menit bermain yang akan dia diberikan pelatih kepadanya. Tapi yang penting adalah dia memberikan kontribusi terbaiknya bagi tim. Jadi di UEFA Nations League kemarin kan cuma berapa main ya, cuma 40 menit atau tidak dari satu laga, tapi bisa memberikan kontribusi apik, bisa menjadi juara UEFA Nations League ya. Dan pada momen Piala Dunia ini menjadi pembuktian untuk Giroud bisa menjawab kepercayaan dari Didier Deschamps bahwa dia masih layak menjadi pemain penyerang terbaik. Dan kesempatan untuk melewati rekor Thierry Henry tentu akan menjadi motivasi tersendiri bagi Giroud ya, untuk membuktikan bahwa ia bisa mencetak rekor sebagai top skor sepanjang masa timnas Prancis pada laga kali ini. Ya, 1 gol bisa lah Ya, untuk Giroud pada laga kali ini. ya, boleh. 1 gol juga boleh karena akan menambah jumlah yang ada di buku golnya. Oke, itu dia kalau saya ngomongin Oliver Giroud di sini di timnas dia bisa menggantikan Benzema. Sama halnya juga saat di AC Milan dulu ketika di Origi dan juga Ibrahimovic cedera, dia pula yang menjadi sosok pengganti dua orang ini ya. Luar biasa untuk Giroud, spesialis pengganti seperti itu kan ya. Oke, itu dari kubu Prancis. Nah, memang Bang Gevor, Prancis diunggulkan di sini dan juga lebih superior. Nah, siapa pemain Denmark yang perlu diwaspadai oleh Prancis? Karena juga Denmark ini terkenal dengan tim yang pertahanannya terbaik selama kualifikasi Piala Dunia berlangsung. Tadi lini pertahanan sudah disinggung, ada 3 pemain yang bermain di tim-tim Eropa, dan di lini tengah jelas ada Christian Eriksen yang musim ini ya dengan Manchester United, tapi di lini depan ada juga senjata rahasia dari Denmark yaitu Kasper Dolberg. Walaupun di tim ini penampilannya bersama Sevilla masih angin-anginan, tetapi di timnas dia berhasil menunjukkan ketajamannya. Contohnya adalah di Euro di yang lalu dia berhasil mencetak 3 gol dan mengantar Denmark ini lolos hingga semifinal. Ya, dan saya pikir pemain berusia 24 tahun ini bakal menjadi ancaman serius bagi pertahanan timnas Prancis yang sebenarnya tidak terlalu bagus-bagus amat. Timnas Prancis ini walaupun meraih kemenangan mentereng melawan Australia, tapi secara kedalaman skuad ditinggalnya Kante dan Pogba ini belum terasa karena lawan mereka hanya Australia, dan sebenarnya ancaman paling terberat ini ya mereka akan melawan Denmark ini. Bisakah Rabiot yang kemarin mencetak 1 gol dan 1 assist dapat mengambil peran krusial dari Pogba? Begitu juga dan Olivier Giroud, walaupun dia berhasil mencetak brace, apakah dia dapat mencetak gol di pertahanan yang kuat dari Denmark ini? Karena pasalnya Giroud di Piala Dunia lalu walaupun berhasil mengantar Prancis menjadi juara, namun dia bahkan tidak mencetak 1 gol pun, bahkan 1 shot on target pun tidak mampu ia ciptakan. Jadi melawan tim sebesar Denmark akan menjadi tantangan buat Giroud dan kawan-kawan untuk dapat menggantikan pemain-pemain Prancis yang cedera. Ya, oke. Dan Christian Eriksen tetap menjadi ujung tombak di permainan untuk kubu Denmark, dan kita berharap semoga tidak ada insiden apapun, karena kalau kita ngomongin Christian Eriksen kita masih ingat banget, masih lekat di ingatan kita apa yang terjadi dengan dirinya saat bermain di Euro 2020 kemarin ya. Oke, semoga baik-baik saja di laga Prancis versus Denmark ini. Bang Dwi, akan ada perombakan nggak di kubu Prancis sendiri, mungkin dari strategi yang dilakukan Deschamps atau apa, seperti apa? Ya harapannya Prancis ini kayaknya ujiannya banyak gitu untuk mempertahankan gelar Piala Dunia ya. Kita tahu Pogba, Kante sudah out sebelum Piala Dunia, terus ada Benzema, dan yang terbaru kemarin Lucas Hernandez yang menjadi pilar andalan Prancis pada saat menjadi juara Piala Dunia juga di 2018. Tapi untungnya kedalaman skuad dari Prancis utamanya di lini pertahanan ini jauh lebih baik daripada lini tengah, di mana absennya Lucas Hernandez di Piala Dunia kali ini akan bisa diteruskan oleh adiknya sendiri ya, ada Theo Hernandez yang akan menjadi pengisi fullback kiri. Jadi kalau terasa untuk pergantian pemain mungkin ada dua posisi delta, di mana posisi di fullback kiri yang sebelumnya ditempati Lucas Hernandez akan dipasang Theo Hernandez yang punya kecepatan dan mobilitas untuk menusuk di jantung pertahanan lawan. Itu yang posisi pertama yang diganti. Yang kedua adalah posisi back tengah. Back tengah kan untuk laga pertama kemarin kan duetnya adalah Konate dengan Upamecano ya. Nah, saya yakin pada kali ini akan diganti dengan Rafael Varane yang kemarin di istirahat tidak bermain, dan saya yakin Varane ini kan dengan pengalamannya ya tentu akan lebih dibutuhkan
untuk menjadi duet dari lini pertahanan Prancis dalam laga kali ini. Untuk sisanya tentu pemain seperti Rabiot, terus Mbappe, Ya. Dembele, Giroud sendiri dan Anthony Griezmann yang kita harapkan sinernya tentu akan tetap menjadi starter. Jadi ada Rafael Varane dan Theo Hernandez yang akan masuk starter dalam laga melawan Denmark. Ya, Karim Benzema hilang, masih ada Giroud di sini, Lucas Hernandez hilang pun juga masih ada nama-nama yang oke, yang keren, yang layak untuk menggantikan posisinya itu dari kubu Prancis. Nah, oke, Bang Devor, gimana nih untuk prediksi skor antara Prancis versus Denmark? Kalau memang Prancis sangat diunggulkan di laga kali ini. Tentu Denmark akan bermain totalitas ya, apalagi mereka di pertemuan terakhir mereka dapat mengalahkan dua kali Prancis di UEFA Nations League. Prediksi skor saya, Denmark dapat unggul dengan skor tipis 2-1 di laga. Ya, 2-1. Yang penting terjadi gol, jangan sampai gol kacamata lagi ya. Oke, Bang Dwi, seperti apa prediksi skornya? Ya, kalau berkaca dari rekor pertemuan memang Prancis kurang berpihak untuk menang. Tapi karena ini ajangnya adalah Piala Dunia, di mana dia statusnya juara bertahan, ditambah kepercayaan dirinya meningkat setelah menang perdana, dan Mbappe, Giroud baru on fire, saya yakin Prancis bisa menang tipis 1-0 karena ketangguhan Schmeichel, ya itu akan menjadi pembeda dalam laga kali ini. Tapi tetap Prancis bisa menang 1-0. Nah, oke, jika Prancis menang dan lolos ke 16 besar, kutukan juara bertahan tidak akan berlanjut dan semoga juga tidak berlanjut di Piala Dunia ke depannya. Thank you banget untuk Bang Devor dan juga Bang Dwi untuk ulasannya Prancis versus Denmark kali ini ya. Ya, sampai jumpa di ulasan berikutnya Bang Dwi dan juga Bang Devor. Tribuners, jangan lewatkan program Super Score edisi spesial Piala Dunia 2022. Kami tayang di YouTube Tribunnews dan juga Facebook Tribunnews setiap hari selama Piala Dunia, tepat 1 jam jelang pertandingan dimulai. Saya Delta Gonzales pamit undur diri. Sampai jumpa. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe,